Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Oke para juragan dan juraganwati, Buncit ada tebak-tebakan sedikit. Kenapa cermin yang untuk lihat ke belakang itu disebut spion? Nah gini para juragan dan juraganwati. Jadi zaman dulu ada orang yang namanya Yono, penemunya spion. Kenapa begitu? Karena zaman dulu belum ada cermin untuk lihat belakang, belum ada kaca spion. Si sopir nanya sama temennya, Yono namanya, kalau mau mundur, spion, spion. Lama-lama jadilah spion namanya. Hayya. Ya begitulah para juragan dan juraganwati, orang pada buru-buru. Mohon maaf Buncit, apa namanya, leluconnya receh. Umur bapak-bapak. Oke para juragan dan juraganwati, ini CBR-nya Buncit sudah mau weekend jadi dia jalan. Tapi Buncitnya kangen pingin naik motor. Yaudah malam-malam naik motor dah, gentayangan. Agak kurang perhatian ya sama ini motor, lama disimpan aja, lama dibungkusin, ditaruh di pedok, dibungkusin, lama nggak jalan. Sepertinya ini sudah sebulan lebih belum isi bensin, sedangkan bensinnya masih setengah tuh, masih 3 bar. Mungkin habis kita pakai hari ini dia turun jadi 2 bar Buncit isi dah bensinnya. Bensin biasanya pakai Shell V-Power. Konsumsi bensinnya 1 liter itu bisa jalan sekitar 45 km. Harusnya bisa lebih irit lagi. Tapi Buncit kadang pakainya ada jalan agak bagus gitu, agak kosong. Ya digas agak nggak kenceng-kenceng banget sih. Soalnya ini motor nggak motor kenceng. Pakai fairing ya, fairingnya sih beneran dari pabriknya udah ada fairing. Posisi duduknya lumayan agresif. Tapi secara kemampuannya, kapasitasnya kecil, jadi kemampuannya memang nggak begitu kenceng. Cuma 150 cc, 17 daya kuda. Yang terasa pengaruhnya ini di motor ini, dia punya torsinya kecil, cuma 13 Newton meter kalau nggak salah, 13, sekian, pokoknya 13 lah. Itu ya torsinya cuma sekuat bebek, sekuat Matic, tapi horsepowernya masih lumayan lah, masih 17. Untuk keluarin 17 horsepower itu Buncit harus meraung nih motor, harus meraung berapa ya, 10.000 rpm atau berapa, pokoknya tinggi lah. Kalau dipakai normal kayak Buncit ini terasa tenaganya kurang. Apalagi kita main kan cuma 4.000, 5.000 rpm. Ya sekitar setengah dari tenaga maksimumnya kita keluarin. Agak beda ya dibanding motor CBR yang baru. Ini CBR tahun 2014 yang kode produksinya K45. Yang CBR yang baru K45G, terus K45N. Terus tahun 2021 ini keluar K45R. Itu yang suspensi depannya upside down. Ketiga versi yang baru ini mesinnya berubah. Mesinnya itu jadi mesin square. Square itu maksudnya milimeter lebar piston dan milimeter langkah piston itu hampir sama. 57 kalau nggak salah dia punya, 57 mm, 57, sekian, itu Buncit nggak inget pastinya. Nah ini mesin yang lama, mesin CBR 150 zaman tahun awal 2000, dari 2006 atau 2007 sampai 2014 ini. Itu mesinnya masih overbore, jadi dari CBR Thailand, CBR karburator, CBR ini terakhir yang masuk Indonesia, mesin overbore 2014 sampai 2015 kalau nggak salah. Itu mesinnya masih overbore, jadi diameter piston lebih gede dibanding
naik turunnya piston, jarak naik turunnya piston. Jadi itu karakteristiknya beda. Walaupun tenaganya sama-sama 17 daya kuda, tapi CBR yang lama ini raih 17 daya kuda itu di RPM-nya 10.000 kalau nggak salah. Sedangkan CBR yang baru itu 8.000 apa 8.500 sudah tenaga maksimum dia. Dan torsinya menang CBR baru karena itu karakteristik diameter piston dan langkahnya itu. Dia square, jadi dibuka gas sedikit tenaganya udah ada. Dibanding sama yang overbore kan dibuka tenaga sedikit ya tenaganya sedikit. Ya tapi kurang lebih pakai buat harian justru lebih bagus CBR yang baru, soalnya nggak perlu buka gas gede-gede, tenaganya udah ada. Tapi orang yang doyan, yang ngerti mesin, yang suka hobi lah motor gitu, biasanya lebih suka yang overbore gini. Karakteristiknya ya begini, predictable, dibuka gas sedikit tenaganya sedikit, dibuka gas gede tenaganya gede. Kalau mesin square seperti Tiger atau pulsarnya buncit atau CBR yang baru atau Fiction, itu buka gas sedikit tenaganya udah ada, buka gas gede tenaganya nambah tapi agak melempem. Sorry itu saya agak melempem. Nggak ngisi terus gitu, walaupun kencang motornya tapi ya deliverynya kayak gitu. Jadi ya begitulah para juragan dan juragan wati. Lebih terasa kalau bandingin di mobil ya, mobil bensin sama mobil diesel, kayak gitu deh. Mobil bensin biasanya bisa meraung ke RPM lebih tinggi. Pas buka gas kecil tenaganya kecil, sedangkan mobil diesel buka gas kecil tenaganya udah gede, udah bisa jalan, udah bisa macam-macam, udah cukup kencang lah. Ya begitu, karena mesin diesel itu stroke-nya apa namanya, jarak naik turun pistonnya itu tinggi dibandingin lebar pistonnya. Oh ya, ini sedihnya lagi si CBR ini. Klaksonnya menyedihkan, ini kan bunyinya nih. Kayak motor bebek. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Walaupun nih motor pakai fairing, dimensinya lumayan lebar, tapi ini motor budget. Apalagi ya Honda ya. Honda kan terkenal pelit sama fitur tuh. Ya begitulah. Kalau Yamaha itu dikasih klaksonnya lebih bagus. Sama lampu jauh, lampu dekatnya ini kita harus pakai saklar. Nggak ada tuas passing di sebelah kiri ini iya di sini nggak ada. Pelit banget bos. Pas barunya mahal loh, 34 juta kalau nggak salah ini motor. Masa saklar begituan berapa sih? Pelit banget. Nambah 200-300 ribu ya wes lah, orang juga kalau udah keluar 34 juta nambah 200 ribu buat saklar ya udahlah. Ya jadi begitulah para juragan dan juragan wati. Ini motor lama tapi kilometernya rendah, belum begitu banyak ya. Kalau nggak salah nih sekitar 23.000 kilometer nih jalannya. Nanti kalau lampu merah kita coba lihat lah. Nah ini nih, meraung, asik. Walaupun bunyinya asik gitu, larinya nggak ada. Enaknya kalau karakter mesin overbore gini di sirkuit ya, yang apa namanya jalannya nggak nyampur jalan umum gitu. Jadi apa namanya cornering gitu, dia buka gasnya apa namanya karena delivery tenaganya smooth gitu, jadi predictable pas keluar dari tikungan. Oke, coba kita lihat itunya ya. Trip meter, bukan, salah pencet. Udah jalan. Oke, odometernya itu 23.306. Dari 2014 ya, 2014 ke 2021 itu
6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Jalannya baru 23.000 km. Ya, relatif sedikit dibanding umurnya. Nice. Di kantor Buncit ada apa namanya, rekan yang CBR baru K45G kalau nggak salah. Generasi setelah ini itu sudah 55.000 kilometernya. Iya, ada pulsar depan tuh. Saya nggak pakai pulsar. Kalau lagi pakai pulsar tuh kejar dia klaksonin tuh. Aduh, agak agresif dia, agak apa namanya. Ya untung nggak pakai pulsar. Lagi pingin pakai ini motor para juragan dan juragan mati, kangen aja. Nice. Sudah lama nggak jalan malam pakai CBR ini. Lampunya lebih terang ya dibanding si pulsar. Lampunya sudah ganti juga sih, pakai LED ini. Ini jenis bolamnya LED, merek Luminos. Apa nama tipenya H4 H4 kalau bahasa Indonesianya. Ya berapa wattnya Buncit lupa, 30 watt atau berapa Buncit juga nggak inget. Udah lama pasangnya, belum masalah, belum ada aneh-aneh. Lumayan terang, dia pakai dua kiri dan kanan jadi lebih terang dibanding si pulsar. Pulsar juga pakai lampu LED tuh, dia pakai tipe H7 H7. Tapi dia pakai dua lampu juga, tapi sistemnya atas bawah, lampu dekat sama lampu jauh. Lampu dekat di bawah, lampu jauh di atas. Kalau yang ini dua lampu kiri kanan. Lampu dekatnya nyala berapa titik LED-nya, lampu jauh nambah hidup 2 titik LED lagi supaya jadi lampu jauh. Jadi lampunya kayak gitu deh. Ini lebih terang, tapi nggak gitu fokus karena apa namanya? Ya ini kan bukan lampu aslinya. Lampu aslinya pakai halogen biasa. Karena desain reflektornya untuk lampu halogen ya pakai LED, kadang ya gitu lampu cahayanya nggak fokus. Tapi ini lumayan fokus, cuma lampu jauhnya nggak gitu jauh, nggak gitu tinggi lampunya. Ya gitu aja sih. Selama pakai sih belum pernah masalah, belum pada aneh-aneh. Lihat ke depan sih masih kelihatan, walaupun segelap-gelapnya juga. Malah lebih terang ini dibanding si pulsar ya. Si pulsar walaupun lampu aslinya halogen, kita ganti sama LED, tapi dia masih bisa fokus. Sistemnya bagus ya, dia pakai reflektornya pakai proyektor, jadi bisa lebih fokus lampunya, kayak lampu mobil dah. Lampu mobil sih agak beda sih sistemnya. Sekarang kan banyak lampunya LED juga. Lampu dulu kan lampu HID, HID. Dulu ini si CBR nih pas Buncit beli pakainya lampu HID. Tapi putus bolamnya satu. Buncit tanya berapa sih gantinya gitu kan. Wah, ini harus ganti satu set kok. Satu setnya berapa? 1 juta lebih kok. Dan barang kita ada. Aduh. Yaudah kembaliin pakai soket yang asli. Cuma pakai lampu LED aja. Udah pakai sampai sekarang awet, no problem. Udah sampai BSD aja gitu. Udah mau keluar dari BSD malah. Hihi. Feeling Buncit sih jalan pakai motor ini terasa lebih cepat. Terasa ya, bukan waktu objektifnya yang lebih cepat, tapi rasanya lebih cepat dibanding si Pulsar 220 itu. Nggak tahu sih, mungkin karena kombinasi bunyi knalpot kan dibanding bunyinya lebih wah gitu. Wow, feelingnya lebih kencang. Padahal larinya sih gitu juga, nggak sampai 60. Yang ada malah seharusnya ini lebih pelan daripada si Pulsar. Orang tenaganya kalah, torsinya kalah.
sopirnya itu juga, cara pakainya gitu juga, rutenya di situ juga, harusnya lebih kenceng Pulsar sih. Tapi kok feelingnya rasanya ini lebih kenceng. Feelingnya aja bosku. Ada juga yang bilang kan, time passes faster if you are having fun. Nah, bisa jadi begitu karena Buncit happy naik nih motor, terasanya lebih cepet. Kalau dibanding bebek, terasa ini lebih kenceng. Soalnya bebek Suzuki Smash Buncit yang kemarin ya, yang tahun lalu pakai, itu lari 50 km per jam aja, 50 km per jam loh. Itu udah struggle, udah meraung mesinnya. Boncengan sih, mungkin kalau sendiri sih 60 km per jam masih belum baru mulai struggle ya, mulai meraung-raung mesinnya. Ya kalau max speednya ke limit di sekitar 60 km per jam ya udah pasti lebih pelan pakai itu. Dimana juga komponen pengeremannya lebih jelek si bebek dibanding ini. Soalnya piringan cakramnya lebih kecil, kampas remnya juga lebih ya standar lah. Ini kan kampas rem agak bagus, sama rem belakangnya masih tromol. Rem belakang yang motor-motor lain sama mobil Buncit semuanya cakram. Heran aja tuh si Smash masih tromol ya. Tapi Smash yang baru pun masih tromol rem belakangnya. Banyak orang nggak peduli ya rem belakang tromol ya, buat apa sih buat apa sih pakai cakram. Orang pengereman itu yang paling penting dari depan. Rem depan mobil ataupun motor itu yang lebih berfungsi mengurangi kecepatan. Kan fungsi rem ini mengurangi kecepatan, bukan memberhentikan. Kalau memberhentikan mah tembok. Efektif 100%. Tapi Buncit suka rem belakang cakram karena kontrolnya lebih gampang. Maksudnya dipencet, diinjak, rem belakang ini lebih perlu tenaga sedikit dibanding rem tromol. Rem tromol walaupun bisa diinjak, pakem juga roda belakangnya itu kalau direm, tapi perlu tenaga lebih banyak, atau minimal bukan tenaga yang lebih banyak tapi lebih jauh kita tekan. Kita press dia punya pedal di kaki ini lebih dalam. Kurang nyaman ya. Dibanding yang cakram kan kita pencet sedikit aja dia sudah mulai ngerem. Mau dituning gimana pun Buncit sudah coba tuning sendiri, itu rem tromol di belakang memang kayak gitu. Kampasnya belum mau habis juga. Emang karakter rem tromol kayak gitu ya para juragan dan juraganwati. Kalau di mobil kabarnya rem belakang nggak harus cakram kok, sudah cukup untuk meredam laju mobil. Tapi Buncit nggak ngerti juga, beli mobil dapatnya yang rem belakangnya udah cakram, ya wis hajar. Belum pernah habis juga tuh kampas remnya. Buncit nggak gitu suka naik mobil. Tapi dicek sih masih banyak, masih bagus, no problem. Kalau motor mau habis kampas remnya Buncit terasa. Mau rem belakang atau rem depan Buncit terasa. Aduh ini mau habis terasa gitu. Nggak perlu lihat minyak remnya udah turun atau gimana. Udah kerasa kok kalau pakai ini, ngeremnya jauh atau ngeremnya nggak enak, apalagi sampai bunyi. Ya udah tahu tuh kampas remnya mau habis. Kenapa bisa tahu gitu ya, udah belasan tahun naik motor ya, udah ngerti lah gitu. Kita belok sini ya para juragan dan juraganwati. Kita di Taman Tekno ini. Biasa Buncit jemput istri. Istri jemputnya minta agak malam, jam 8 lewat. Sekarang masih setengah 8. Oke, kita mondar-mandir nggak jelas di Taman Tekno ini ya. Taman Tekno ini daerah industri ya para juragan dan juraganwati. Industrinya macam-macam di sini. Ada banyak usaha di sini. Ada yang
apa namanya, logistik. Paling banyak di sini Buncit lihat logistik. Jadi transport barang, mobil kontainer di sini banyak. Ada gudang Harley Davidson sama gudang KTM Austria ya. Oke, terus ada apa namanya, plumbing, ini apa bahasa Indonesia, pipa-pipaan lah. Saluran air ada juga di sini. Tempat kabel juga ada di sini. Data center juga ada di sini. Apa nama, banyak gudang juga di sini. Gudang, tadi kan sudah bilang saya gudang kendaraan, tapi ada juga gudang yang lain. Gudang makanan kayak gudang apa namanya, elektronik itu apa yang dicuri di Fast and Furious 1 lah. Apa nama, kayak TV, VCR gitu. VCR gile jadul banget, DVD gitu. DVD juga udah nggak ada sekarang ya, Blu-ray. Ya kayak gitulah barang elektronik pada Juragan dan Juragan Wati. Ada juga yang tinggal di sini manusianya. Walaupun ini kalau malam, di atas jam 9 malam ya, ini seram banget nih. Gelap. Dan di sini nggak ramah sama pemukiman warga ya. Apa namanya? Soalnya nggak ada taman. Walaupun taman tekno namanya, yowis, nggak ada taman. Agak sedikit yang jual makanan. Ada minimarket, Indomaret, Alfamart seperti biasa. Apa namanya, kayak mau cari tukang sayur di sini agak susah, cari warung agak susah. Ya jadi nggak begitu cocok lah untuk pemukiman, tapi ada beberapa unit di sini yang dijadiin rumah tinggal. Ya mungkin pemiliknya mau sekalian di situ tinggal, di situ kerja. Kan commute paling gampang loh, nggak sampai 5 menit. Tinggal turun dari lantai 2 atau lantai 3, bawah udah tempat usaha, kan udah bagus. Mau makan siang tinggal naik tangga gitu. Enak banget mah. Taman Tekno BSD ya, para juragan dan juragan Wati. Kita mondar-mandir nggak jelas. Mau cornering? Jangan. Ini walaupun sepi, ini jalanan umum. Nah ini nih. Itu buka gasnya predictable tenaganya. Agak beda dibanding yang mesin square engine-nya kayak Tiger dulu Buncit atau Pulsar sekarang. Lebih terkejut tenaganya. Terus sudah tenaganya gede, terus turunnya cepet. Kalau untuk touring sih asik gitu, mesin yang square engine gitu. Tenaganya ada, jadi nggak capek muter-muter betot-betot gas gitu. Nggak dalam-dalam buka gasnya. Masih agak rame ya, walaupun ini Jumat malam loh. Tak belok lagi. Apa namanya, motor yang kita pakai mempengaruhi bagaimana cara kita bawa kendaraannya loh. Percaya nggak percaya sih, tapi kalau Buncit sih percaya. Kalau Buncit pakai motor Pulsar itu, maunya sih jalannya enak-enak lurus gitu kan, santai gitu, stabil. Nah kalau yang ini pinginnya belok-belok. Pingin ganti-ganti gigi gitu ya para juragan dan juragan Wati. Soalnya ini kan walaupun tenaganya sedikit, cc-nya kecil, ini giginya 6. Dan jarak antar giginya itu deket-deket. Jadi apa namanya, pingin ganti gigi terus, nggak tahu kenapa. Ya, emang tahu kenapa sih, kan Buncit pakainya RPM-nya rendah-rendah. Kalau RPM rendah tenaganya nggak ada, jadi harus di gigi yang benar. Juga beloknya jauh stabil ini, jauh banget, nggak bisa tuh. Jauh banget dibanding si Pulsar tuh beloknya. Pulsar belok agak mereng kayak begini nih. Udah bunyi, standar tengahnya kena, standar 2-nya, standar gandanya kena. Bunyinya kayak keparut. Kalau yang ini masih bisa rebah lebih jauh. Gelap,
Nah ini terasa kan gelap gini, lampunya masih terang, masih kelihatan jalan. Oh, agak melebar sedikit. Kurang siap beloknya ya para juragan dan juragan mati. Nice. Ini nggak oversteer nih, benar kan? Nah, mantep tuh. Kalau si Pulsar mungkin nggak yakin bisa begitu. Soalnya motornya lebih berat, dia bisa sudut beloknya nggak gitu rebah. Ini ada si cepat logistik lagi, pengiriman barang. Nice para juragan dan juragan mati. Nah kalau tinggal di sini Buncit juga bingung nih. Kalau mau sekolahin anak di mana ya? Dekat. Di belakang bisa tembus ke kampung sih, arah-arah ke kampungan. Mungkin lewat situ. Buncit nggak tahu, belum pernah main-main daerah belakang sini. Paling Pamulang. Pamulang kan dari sini masih lumayan, masih berapa ya? 5 kilo. Mungkin lebih. Nice para juragan dan juragan mati. Sekarang 744, oke. Enaknya nih motor sudah dikasih jamnya. Jam digital tuh sebetulnya modul paling murah banget mah buat elektronik. Orang gimbot jadul aja ada jam digital gitu kan. Di Pulsar nggak ada. Sedih banget mas, sedih banget. Padahal layarnya lebih gede dari ini nih. Dalam-dalamannya lebih kompleks juga tuh. Dia ada BCU sendiri, body control unit, yang untuk elektronik itu diatur sama dia. Kalau bolam putus dia bisa pindah sendiri, kayak bolam lampu dekat dianya putus bolamnya, dia otomatis pindah lampu jauh. Nah itu kan diatur sama ada otaknya juga tuh, BCU namanya, body control unit itu. Masa sistem kayak gitu, dia juga lumayan bagus tuh. Kalau belok lampu sennya otomatis mati sendiri. Kalau di starter 5 kali nggak nyala mesin mati sendiri. Ya macam-macam itu, logiknya lumayan bagus lah, chipnya lumayan canggih. Tapi nggak dikasih jam digital. Jam digital, sorry itu saya layarnya segede itu, ada tempat lah untuk pasang jam digital. Dan modul jam digital nggak gitu mahal kok. Oversight mungkin tuh orang Indianya. Bukan jelek banget sih kalau nggak ada jam digital, nggak ada jam lah gitu. Orang jam tangan juga ada, tapi kalau pakai sarung tangan kan jam tangannya ketutup. Nggak gitu pengaruh para juragan dan juragan mati, tapi sedikit annoying. Ya memang fungsi utama kendaraan itu ya untuk transportasi dari A ke B dengan aman, dengan sedikit masalah, seminimal mungkin masalahnya, sama reliable. Itu fungsi kendaraan kayak motor, mobil, pesawat, helikopter, apalah gitu. Fungsinya ya transportasi dari A ke B. Yang bonus-bonusnya kayak ya itulah, otomatis lampu sen mati, otomatis kalau bolam putus dia switch, otomatis hemat aki begitu. Jam digital itu nggak kritikal para juragan dan juragan mati, tapi ya nice to have lah. Ya memang Pulsar itu dulu barunya sekitar berapa ya, belum sampai 20 juta, 19 juta atau 18 juta, Buncit lupa. Memang sih harganya nggak gitu mahal. Ya tapi model begitu sih berapa sih? Orang jam digital bocah aja itu sekitar berapa, 30 ribu udah bagus. Ada sih yang 5 ribuan, 10 ribuan, tapi ya jangan. Malu juga kan, motor belasan juta tapi pakai 2 bulan ya jamnya putus, jamnya rusak. Sorry ngoceh nggak jelas para juragan dan juragan mati.
Ini Buncit juga muter-muter nggak jelas, nunggu apa namanya, istri dijemput aja, nunggu jam 8. Kenapa nggak diam aja Buncit? Kenapa lu harus muter-muter? Ya suka-suka gua dong. Lagi pingin muter-muter para juragan dan juragan mati. Nggak, apa nama, kangen naik nih motor. Miring-miringnya asik tuh. Walaupun ban depannya waktunya ganti tuh. Sedih lah para juragan dan juragan mati. Ban depan benar sudah waktunya ganti. Ini masih ban depan dari pabrik IRC Roadwinner tahun 2014. Berarti ini sudah 6 tahun lebih. Sudah mulai gundul. Belum sampai botak sih. Tapi alurnya sudah sangat tipis. Sudah masih bisa kelihatan alurnya, tapi harus fokus matanya. Sudah waktunya ganti para juragan dan juragan mati. Buncit mau ganti, tapi kan Buncitnya mau ganti pakai yang ban merek Indonesia. Soalnya Indonesia penghasil karet, pakailah produk lokal gitu. Ban belakang pakai Aspira Sportivo ukuran 140. Rencananya ban depan juga mau pakai yang tipe seperti itu, ukuran 100, ukuran standarnya ya. Tetapi langganan Buncit, rumah ban itu nggak jual Aspira, yang jualnya Planet Ban. Nah, Buncit sama Planet Ban agak males ya, soalnya kemarin kan si pulsarnya Buncit ganti oli di sana, itu yang kena dia punya baut pembuangan olinya retak di sana gara-gara ya itulah teknisi Planet Ban. Buncit nggak ngomel-ngomel sih ke situ, nggak ngapa-ngapain sih ya. Kan taunya belakangan juga, ya wis lah. Kayaknya sih nggak mau ke Planet Ban lagi. Ya itu makanya belum ganti ban depan sampai sekarang. Mungkin pakai ban merek lain ya, yang atau kita ke Planet Ban lah. Kita lihatlah kondisinya gimana gitu. Asik nih belok. Enak ya belok-belok itu stabil ya. Padahal untuk cornering ini pengaruh banget nih, ban depan, ban belakang. Terutama ban depan malah. Lampu jauh lagi annoying. Tak belok gini ya. U-turn. Nah ini nih, pakai rem belakang supaya stabil pas kecepatan pelan. Pakai rem belakang dia lebih stabil. Jadi gimana ya, kalau dipencet rem belakang itu motornya mau berdiri ya, mau stabil berdiri, dibanding kalau dilepas gas nggak ngerem sama sekali, dia motornya lebih mau rebah gitu. Kenapa bisa begitu? Ada hukum fisikanya macam-macam. Buncit nggak gitu ngerti, sebetulnya ngerti tapi susah jelasin. Ya pokoknya begitulah. Kalau kecepatan pelan kita mau stabil, injak aja rem belakang. Nggak usah sekuat-kuatnya, nggak usah terlalu kuat ya, supaya terasa grip roda belakangnya itu, ntar motornya mau berdiri stabil. Di jalan berpasir juga, apalagi di jalan berpasir ya, hati-hati pencet rem belakang terlalu kuat. Dia ngunci nanti rodanya malah jatuh. Nah kayak gini nih, asik. Kalau sudah keluar dari tikungan, buka gas agak gede supaya motornya naik lagi. Sama sistemnya kayak ngerem roda belakang gitu. Kenapa begitu? Karena kalau digas, beban beban motor ini agak lari ke belakang, agak mundur ke belakang gitu, center of gravity-nya. Kalau agak ke belakang lebih stabil. Kalau agak ke depan, kalau ngerem gitu kan agak gimana ya. Ya begitulah para juragan dan juragan mati. Makanya susah jelasinnya. Di sini cuacanya enak ya. Tadi sih berawan, tapi kayaknya di sini tadi sempat hujan, soalnya ada genangan-genangan.
Lumayan, jadi nggak gitu panas hari ini. Ini pun hampir jam 8 malam ini udaranya dingin. Bukan sejuk tapi lumayan dingin. Kalau buncit berhenti, ditinggal nih setengah jam, kayaknya berembun. Ini kita apa namanya, karena jalan ya jadi nggak sampai berembun gitu, nggak sampai apa namanya kabut, nggak sampai membeku gitulah. Ini cuma lumayan dingin aja. Estimasi buncit sih lumayan dingin nih, sekitar berapa? 16-17 derajat Celcius. Di mana nih buntu? Oh, tahu-tahu buncit di sini nih. Tuh beloknya jelek banget ya karena itulah. Kiri, kanan buntu soalnya. Nah tuh asyik tuh para Juragan dan Juragan Wati. Kalau yang saya bayar baru juga bisa kayak gitu, dia masih enak juga cornering. Udah coba soalnya. Tapi karakter buka tutup gasnya pengaruh, agak beda. Kita ke sini, kayaknya sebentar lagi Buncit mau lanjut jemput istri ya, para Juragan dan Juragan Wati. Daerah-daerah sini juga kok, nggak jauh-jauh, di dalam Taman Tekno. Makanya Buncitnya gentayangan di sini, ngabisin waktu. Karena jalannya enak, jalannya sepi, dan juga dekat sama tujuan. Ya sepele sih Buncitnya gitu, nggak ada agenda macam-macam. Juga toh kalau Buncit warawiri begini, setengah jam, ya itu paling sekitar berapa? 15 kilo. Ya setengah liter bensin, setengah liter dari 11.000, 5.500 rupiah. Ya wis, nggak gitu gede kok daripada hobi-hobi yang lain kan. Apalagi hobi-hobi yang nggak mendidik gitu. Ya anggap 6.000 lah bensinnya gitu kan. Anggap 3 batang rokok gitu. Ya mending naik motor sih Buncitnya daripada ngerokok. Ini nggak hitung-hitungan Buncit. Nice. Oke, para Juragan dan Juragan Wati, Buncit mau jemput istri dulu ya. Kita jalan ke agak depan sedikit. Di sini soalnya yang kalau belok kiri tadi yang banyak motor keluar itu kampung. Tembusannya kampung. Buncit pernah tembus itu. Agak sedih jalannya, makanya jarang lewat itu lagi. Oke, kita jemput istri dulu ya. Ini kenapa mobilnya nih? Oh, suruh jalan, monggo. Oke, Buncit jalan dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.